Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1313 sampai tahun 1315. Saya khawatir pertanyaan Zhang Zaolong akan membuatnya merasa lucu. Jika keselamatan jiwa orang biasa terancam, mereka secara alami akan memilih untuk memanggil polisi, yang tidak dapat disalahkan, tetapi juga masuk akal. Mengenai pertanyaan Zhang Zaolong, Mona Liu hanya terkekeh dan berkata, Zhang Zaolong, meskipun kita tidak begitu akrab satu sama lain, kita tetap tahu siapa Anda sejak terakhir kali kita kaya raya. Jadi ketika Anda baru saja muncul, saya sudah menelepon polisi. Anda membobol perusahaan saya dan melukai karyawan saya. Apakah menurut Anda saya tidak seharusnya memanggil polisi untuk menangkap Anda? Melihat penampilan Mona Liu yang tak kenal takut, urat biru di wajah Zhang Zaolong berdenyut dan berkata, Anda kejam. Meskipun dia mengatakan ini, Zhang Zaolong tetap tidak mau menyerah. Bagaimanapun, di mata anggota keluarga ini, alarm tidak dapat menyelesaikan masalah. Tetapi Mona Liu, jangan berpikir Anda tidak dapat membantu Anda jika Anda menelepon polisi, Mona Liu mencibir dan berkata, Zhang Zaolong, jika kamu mengatakan ini di Lingnan, mungkin aku akan mempercayainya. Sayangnya, ini Linhai, bukan wilayah pengaruh keluarga Zhangmu. Selain itu, apa pekerjaanmu? Aku tahu betul bahwa tidak pernah ada tikus di dunia ini yang tidak takut pada kucing. Kamu. Melihat penampilan Mona Liu yang gembira, Zhang Zaolong bahkan lebih marah. Perasaan ceria seperti itu tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kemarahan, tidak ada alasan untuk marah. Sementara Mona Liu dan Zhang Zaolong sedang bermain air, polisi setengah baya itu telah melangkah masuk ke kantor. Melihat kedatangan polisi, kelompok penjaga keamanan kelompok Liu juga merasa lega, dan mereka memberi jalan. Polisi setengah baya itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung menghampiri Mona Liu, dan dengan hormat berkata, Nona, apakah Anda baik-baik saja? Mona Liu berkata sambil tersenyum tipis, Paman Jin, saya baik-baik saja. Anda dapat tenang. Keduanya hanya mengobrol biasa, tetapi mereka mengungkapkan beberapa makna mendalam yang tidak diketahui. Bagaimanapun, alamat polisi setengah baya itu kepada Mona Liu terlalu aneh. Itu bukan Tuan Liu atau Nona Liu, tetapi Nona Liu. Tampaknya ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang itu. Jelas, Zhang Zaolong juga menyadari hal ini dan merasa sangat aneh. Namun, Zhang Zaolong sangat marah sehingga dia tidak membuat analisis yang mendalam. Sebaliknya, dia menunjuk ke polisi setengah baya itu dan berkata, Hei, saya katakan pria gemuk. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuat masalah. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya adalah tuan muda tertua dari Lingnan Zhang Jiakou. Polisi setengah baya itu sudah keluar dari amarahnya. Sekarang, Zhang Zaolong menunjuk hidungnya dan berkata, aku tidak peduli apakah kamu milik Zhang atau Li, milik Peng atau milik Dok. Setelah itu, polisi setengah baya itu menoleh dan berkata, ayo, siksa anak ini untukku dan bawa dia kembali untuk diinterogasi dengan ketat. Aku lihat siapa yang berani. Zhang Zaolong mendengus dingin, dan kedua pengawal naga hitam itu segera melindungi keselamatan Zhang Zaolong. Kedua pengawal naga hitam itu sangat ganas. Jelas, ada banyak nyawa di bawah tangan mereka. Dan polisi setengah baya itu tampaknya merasakan aura pembunuh yang kuat, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, dengan dua prajurit yang tidak berada di sungai, tidak heran mereka berani bersikap begitu sombong. Polisi setengah baya itu tiba-tiba menahan senyumnya, seluruh tubuhnya juga bergerak dengan ganas, dan kemudian selangkah demi selangkah menuju Zhang Zaolong. Kedua pengawal naga hitam itu segera ditekan oleh polisi setengah baya itu. Tiba-tiba, wajah mereka sangat aneh dan menatap polisi setengah baya itu dengan heran. Salah satu pengawal naga hitam mundur selangkah demi selangkah, mundur jauh ke sisi Zhang Zaolong. Dia berbisik di telinganya, Tuan Muda, lawannya tidak baik. Dia juga seorang pejuang. Kami tidak yakin bisa membunuhnya. Alis Zhang Zaolong langsung berkerut begitu mendengarnya. Kemarahan di hatinya sulit diungkapkan. Namun saat ini, Mona Liu masih memandang Zhang Zaolong sambil bersenandung meremehkan, Zhang Zaolong, kamu baru saja lahir di Zhangjiakou Lingnan yang kecil. Keluarga Zhangmu juga seorang tokoh di jalan. Mengenai kekuatan, kamu bahkan tidak dapat diperingkat di antara 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Meskipun aku bukan garis keturunan langsung keluarga Liu, tetapi juga orang dari keluarga Liu di ibu kota kaisar, apakah kamu pikir ada seni bela diri di sekitarmu? Itu seperti katak di dasar sumur. Itu di luar kapasitas kita. Setelah jeda dalam suaranya, Mona Liu melanjutkan, aku masih mengatakan itu, dulu kita begitu, sekarang, dan tidak akan pernah memiliki persimpangan. Kamu harus mati. Kodokmu ingin makan daging angsa.
Hal-hal hari ini aku berhak untuk tidak terjadi. Jika kamu datang untuk mengganggu pekerjaan dan kehidupanku di masa depan, maka tidak heran aku tidak membaca perasaan teman sekelas, membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Paman Jin, sampaikan kematianmu untukku. Kata-kata Mona Liu tidak diragukan lagi sekali-sekali lagi, dia menunjukkan kekuatannya yang mendominasi. Melihat Zhang Zaolong, dia tampak seperti sedang melihat seekor anjing mati. Saat ini, dahi Zhang Zaolong mulai meneteskan keringat dingin DC, kali ini, Zhang Zaolong benar-benar merasakan ancaman. Jika kekuatan Kevin Ye hanya bersifat pribadi, maka Mona Liu sama sekali berbeda, karena bagaimanapun juga, selalu ada keluarga besar Liu di belakang Mona Liu. Dasar bajingan, apa yang kau lihat? Cepat keluar dari sini. Nona muda kita ini terlalu toleran untuk tidak menyelidikimu. Kalau saja aku sudah menguliti dan menjepitmu. Zhang Zaolong tidak diragukan lagi merasa malu saat ini. Lagi pula, dia tidak bisa melanjutkan sekarang. Setelah lama terdiam, Zhang Zaolong bersenandung, Mona Liu, ingatlah padaku bahwa kau akan menyesali apa yang telah kau lakukan hari ini. Setelah itu, Zhang Zaolong berbalik dan pergi bersama dua pengawal naga hitam. Meskipun Zhang Zaolong meninggalkan kata-kata yang mengancam sebelum pergi, itu tidak dapat menutupi kebenaran pelariannya yang kelabu. Melihat Zhang Zaolong melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya, bukan orang lain yang melepaskan napasnya. Alice lah yang pertama kali melepaskan napasnya, dan kemudian seluruh kantor dipenuhi dengan sorak-sorai. Sorak-sorai datang dari para penjaga keamanan. Saat ini, Mona Liu tidak memiliki warna bahagia. Dia hanya berkata, diam, semuanya, diam. Tiba-tiba, seluruh kantor menjadi sunyi, mata semua orang menatap Mona Liu. Mona Liu, di sisi lain, berkata dengan senyum sopan, hari ini, karena alasan pribadi saya, beberapa masalah dan cedera telah dibawa ke saudara-saudara di Departemen Keamanan. Menteri Liu, Anda akan membuat statistik nanti untuk melihat berapa banyak saudara di Departemen Keamanan yang terluka. Apakah cederanya serius atau tidak, dan kemudian rangkum jumlah totalnya kepada saya. Alice, tolong beritahu Departemen Keuangan dan hitung tunjangan cedera untuk karyawan yang terluka. Saya akan membayar uangnya sendiri. Baik, Presiden, saya akan melakukannya sekarang. Mendengar kata-kata Mona Liu, para penjaga keamanan di bagian bawah cerita semuanya bersorak dan berkata, hidup Presiden, hidup Presiden. Bab 1314. Sebuah sandiwara berakhir dengan tenang. Tidak diragukan lagi bahwa Mona Liu sekali lagi membangun kekuasaan tertingginya di kelompok Liu melalui guntur. Namun, Zhang Zaolong, tuan muda keluarga Zhang, hanya memainkan peran badut dalam sandiwara ini, yang pasti membuat orang merasa kasihan dan menyedihkan. Segera, seluruh kelompok Liu sekali lagi memasuki keadaan kerja normal, kantor Mona Liu lagi-lagi hanya menyisakan Mona Liu dan Ernie dua orang. Menghadapi ketenangan saat ini, Ernie hanya terus mengaduk sendok kopi di tangannya, lalu terdiam. Mona Liu terkekeh dan berjalan ke sisi Ernie. Memegang bahunya, dia berkata sambil tersenyum, gadis bodoh, apa yang sedang kamu pikirkan? Ernie menoleh ke belakang dan berkata dengan senyum sedih, Kakak Ling Yu, aku melihatmu telah berubah. Kamu tidak seperti itu ketika kamu berada di negeri dongeng. Aku masih ingat suatu tahun di Gunung Jihua, seorang maniak menggodamu. Kamu membunuhnya tanpa mengatakan sepatah kata pun, tetapi sekarang. Bagaimana sekarang? Di matamu, apakah adikku lebih baik atau lebih buruk? Mona Liu tidak marah, tetapi menatap Ernie sambil tersenyum. Ernie meletakkan cangkir kopinya yang dingin dan berkata, itu tidak baik atau buruk, tetapi aku tidak terbiasa. Gadis bodoh, sebenarnya, orang-orang telah berubah sepanjang waktu. Bahkan setelah mereka datang ke dunia, mereka telah banyak berubah, bukan? Ernie memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, ini juga benar. Berbicara tentang Kevin Ye, Ernie tiba-tiba tersenyum lebar, tertawa sangat cerah, betapa sombong dan angkuhnya makhluk abadi pertama di dunia ke-9 kita saat itu, bahkan di negeri dongeng, tidak banyak teman, dan mereka selalu sendirian. Namun, di dunia ini, dia benar-benar mengenali banyak teman dan saudara. Aku tidak percaya perubahan ini. Bukankah begitu? Aku khawatir perubahan terbesar adalah pasang surutnya. Bagaimanapun, ini adalah kelahiran kembali Bing Xie. Rasa sakitnya tidak terbayangkan oleh orang biasa. Ya. Dengan keanggunan yang lembut, Ernie tampaknya tidak lagi terjerat. Baginya, perubahan sifat manusia hanya tidak dapat beradaptasi untuk sementara waktu. Sedangkan untuk yang lain, Ernie tidak masalah apakah ada atau tidak. Melihat Ernie tidak lagi gigih, Mona Liu tiba-tiba tersenyum, baiklah, gadis bodoh, jangan pikirkan hal-hal otak bah virtual itu. Tidakkah kamu ingin memiliki pemahaman yang baik tentang dunia tempat kamu tinggal? Sekarang belum terlalu pagi. Kakakku akan mengajakmu makan makanan lezat. Bagaimana kalau memastikan bahwa Anda dapat melihat dunia yang berbeda? Enak. Tiba-tiba Ernie terdiam sejenak, lalu menoleh ke Mona Liu dan berkata, Kakak Ling Yu, meskipun kita tidak berkultivasi seperti di negeri dongeng sekarang, tampaknya kita telah mencapai periode Pigu.
Kita tidak perlu makan. Terlebih lagi, apakah ada makanan di dunia manusia yang lezat? Bergumam di sudut mulutnya, ekspresi Ernie saat ini tampaknya sangat imut. Dia sepertinya memikirkan makanan yang dibuat oleh Kevin Ye. Mulut gadis itu penuh dengan cercaan. Mona Liu terkekeh dan berkata, aku belum pernah melihat seorang koki di dunia ini yang dapat melampaui pasang surut. Tetapi meskipun rasanya tidak sebaik pasang surut, setidaknya makanan fantastis itu pasti sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Tidakkah kamu ingin mengalami dunia ini secara langsung? Kamu mungkin juga mencobanya. Ernie memikirkannya dan mengangguk cepat, baiklah. Setelah itu, Ernie menyentuh otaknya lagi dan berkata, Kakak Lingyu, haruskah kita panggil tarian kupu-kupu dan Kakak Ruoli? Tidak, mereka telah memberikanmu kepadaku sekarang. Kamu dapat mengikutiku dengan tenang. Hari ini, kita para saudari berkumpul sendirian. Selesai mengatakan bahwa dua orang saling melihat senyuman, kemudian kedua Nier dengan cepat mengikuti Mona Liu untuk meninggalkan kantor. Pada saat ini, tuan muda kita dari Zhang Jia tidak jauh dari kelompok Liu. Mobil mewah yang menarik perhatian diparkir di seberang gedung kelompok Liu. Duduk di mobilnya sendiri, Zhang Zaolong marah seperti guntur. Dia menamparkan setir dan berkata, sialan, aku sangat terkutuk. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Mona Liu, dasar jalang, aku bersumpah akan membiarkanmu mati dengan susah payah. Saat ini, dua penjaga naga hitam yang duduk di belakang mobil kembali aktif. Tuan muda, kamu tidak perlu begitu marah untuk seorang wanita. Zhang Zaolong sangat marah dan berkata, kamu bisa mengatakannya dengan ringan. Bukan kamu yang dipermalukan hari ini. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan menemukan cara untuk melampiaskan amarahmu kepadaku. Hei, tuan muda, ada banyak cara untuk menghadapi wanita itu. Zhang Zaolong mendengar ini, dan segera menjadi bersemangat dan berkata, oh, apa yang harus kamu lakukan untuk mengatakannya dengan cepat? Hei, tuan muda, kami tidak berani melakukannya hanya karena kami takut pada pria gemuk itu, tetapi menurut pengamatanku, pria gemuk itu telah pergi sekarang. Mona Liu tidak memiliki perlindungan. Kita mungkin juga memberitahu pemimpin Qingyang dan memintanya untuk membawa seseorang untuk mengikat kedua gadis itu secara langsung, dan kemudian mereka akan dikirim ke tempat tidur tuan muda tanpa mengetahuinya. Mendengar ini, Zhang Zaolong langsung bersemangat, ini jalannya. Harus dikatakan bahwa Zhang Zaolong begitu berani sehingga dia segera menelepon Qingyang dan berkata dengan nada memerintah, Qingyang, di mana kamu sekarang? Aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Aku akan memberimu 10 menit. Kamu harus muncul di gerbang kelompok Liu dengan tangan yang cakap, kalau tidak aku akan membuatmu menderita. Tanpa menunggu jawaban Qingyang, Zhang Zaolong menutup telepon. Setelah panggilan telepon, Zhang Zaolong langsung dalam suasana hati yang baik. Tampaknya pada saat ini, tuan muda sekali lagi bermimpi tentang satu naga dan dua burung phoenix. Namun, Zhang Zaolong tidak lama kemudian, sebuah mobil sport Taurus besar melaju keluar dari garasi bawah tanah kelompok Liu seperti angin. Tuan muda, lihat itu. Bukankah itu mobil Mona Liu? Zhang Zaolong menatapnya. Dia langsung sangat gembira dan berkata, hei, itu benar-benar jalang itu. Setelah itu, Zhang Zaolong segera memacu mobilnya dengan kecepatan penuh dan bergegas maju untuk mengikutinya. Awalnya, Mona Liu dan Ernie masih mengobrol dan tertawa di dalam mobil. Namun, tak lama kemudian, Mona Liu dan Ernie sama-sama membeku. Mereka hampir berkata dengan suara yang sama, apa-apaan plester yang tidak bisa dibuang. Sambil mengatakan ini, Ernie melompat lagi dan mencoba, Kakak Lingyu, atau biarkan aku yang menyelesaikannya. Mona Liu mencibir, jangan terlalu merepotkan. Aku akan datang sendiri kali ini. Setelah itu, Mona Liu menyipitkan matanya, dan matanya menunjukkan senyum yang buruk. Kemudian dia mengangkat jarinya, dan cahaya merah muda mekar dari tangannya yang berwarna giok. Dia telah bermain-main dengan Hummer hitam yang mengikuti mobilnya dari dekat. Hanya sesaat, Hummer hitam Zhang Zaolong menghilang di jalan tanpa alasan. Meskipun Ernie tidak menoleh ke belakang, dia masih penasaran dan berkata sambil tersenyum, Kakak Lingyu, kemana kamu mengirim pria menyebalkan itu? Mona Liu tersenyum jahat, wajahnya tidak dapat mengungkapkan penampilan surga, Anda menebak. Pada saat ini, sebuah Hummer hitam jatuh dari langit dan jatuh ke gua beruang di kebun binatang Hongshan, lebih dari 10 km jauhnya dari kelompok Liu Xi di Linhai. Saat ini, selusin beruang coklat perlahan-lahan mengelilingi. Beberapa takut memukul pintu dengan cakar mereka, sementara yang lain melengkung di bagian belakang mobil dengan kepala mereka. Tampaknya mereka menunjukkan pandangan yang sangat tidak ramah terhadap orang baru itu. Adapun Zhang Zaolong, yang sedang mengemudi saat ini, dia melihat beruang coklat itu dan tidak bisa kembali ke akal sehatnya untuk sementara waktu. Dia hanya berkata, di mana ini? Bagaimana aku bisa ada di sini? Apakah aku harus melewatinya? Bab 1315. Kehidupan Zhang Zaolong hanya dapat digambarkan dengan kata-kata tragis. Lagi pula, siapa yang membiarkan dia menemukan lawan yang salah?
Sebenarnya, hidup di dunia ini tidaklah mengerikan, tetapi ketidaktahuan adalah dosa yang tidak dapat dimaafkan. Jadi Zhang Zaolong hanya dapat tinggal di kebun binatang dan menghabiskan malam yang sangat menarik bersama sekelompok beruang coklat. Mengenai apa yang terjadi pada kelompok Liu dan Zhang Zaolong, Kevin Ye, yang berada jauh di kota langit, mengetahui segalanya. Lagi pula, Zhang Zaolong adalah objek pengamatan utama Kevin Ye, jadi Kevin Ye secara alami akan memantau setiap gerakannya. Namun, Kevin Ye tidak menyangka bahwa Ling Yu, peri peoni yang anggun, akan begitu nakal. Dia bahkan mengirim Zhang Zaolong dan mobilnya langsung ke kebun binatang Hongshan, yang membuat Kevin Ye tertawa. Konyol, konyol, tetapi orang konyol ini secara alami memiliki tempatnya yang konyol. Saat ini, Kevin Ye masih dengan malas bersandar di kursi kekaisaran di Taman Kota Langit, yang terlihat seperti orang yang menertawakan semua tawa di dunia. Namun, saat ini, kota di langit sangat sunyi. Jauh lebih sunyi dari biasanya. Hanya sesekali, cahaya aneh muncul dari ruang latihan di lantai 3. Jelas, sebagian besar orang di kota langit sekarang memahami keterampilannya, dan mereka tergila-gila. Kevin Ye juga sangat senang dengan ini. Sementara Kevin Ye sendirian di taman menikmati kesunyian dan kesunyian, sesosok tubuh datang menghampiri Kevin Ye dengan wajah ceria dan sepiring makanan di tangannya. Sosok yang gembira ini tidak memiliki siapapun, itu adalah koki kerajaan Liu Nanrong. Namun, beberapa hari kemudian, penampilan Liu Nanrong telah banyak berubah. Awalnya, kepalanya penuh dengan perak, dan sekarang telah berubah sepenuhnya menjadi hitam, dan tidak mungkin lebih padat lagi. Mengenai kerutan di wajahnya, mereka akan mengira dia baru berusia 40-an jika dia tidak mengatakannya. Semua ini adalah efek dari pil naga dan harimau dan beberapa metode yang diajarkan Kevin Ye untuk memelihara ki. Perlahan mendekati Kevin Ye, Liu Nanrong dengan hormat berkata, "Guru." Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, "Lao Liu, sudah berapa kali kukatakan padamu? Jangan panggil aku guru. Lebih baik kau memanggilku Ye Sao." Liu Nanrong langsung menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, guru." Bagi Liu Nanrong, lelaki tua yang keras kepala ini, Kevin Ye benar-benar tidak punya pilihan. Meskipun sudah berkali-kali ia menyuruhnya mengubah ucapannya, ia tetap memanggil Kevin Ye sebagai gurunya seperti biasa, dan ekspresinya penuh hormat. Setelah tersenyum pahit, Kevin Ye tidak punya pilihan lain untuk menghadapi lelaki tua yang keras kepala ini. Ia hanya bisa pasrah. "Lao Liu, melihat ekspresi bahagiamu, apakah kamu punya karya baru untuk aku cicipi?" Kevin Ye bertanya dengan nada bercanda. Liu Nanrong menunjukkan sedikit rasa malu dan berkata, "Untuk membuat guru tertawa, murid-murid di sini baru saja mendapat tuna Denmark yang enak, membuat beberapa secara acak, silakan guru cicipi." Dengan senyum tipis, Kevin Ye menoleh ke belakang dan melihat Liu Nanrong sedang memegang nampan berisi sashimi dan beberapa bunga berukir di atasnya. Dan di bawah nampan itu ada es, dalam kegelapan juga berani menghirup udara dingin. Kevin Ye tidak sopan, tetapi berkata sambil tersenyum, "Aku agak lapar saat kamu datang ke sini." Kata Kevin Ye dengan tidak sopan mengambil sumpit, memegang sepotong ikan, ke cahaya bulan. Saat ini, ekspresi Liu Nanrong sangat gugup, seperti anak kecil yang sedang menyerahkan pekerjaan rumah, menunggu penilaian guru. Harus dikatakan bahwa Liu Nanrong benar-benar ahli dalam standar koki kekaisaran. Sashimi dipotong dengan tingkat yang tepat, dan seluruh tubuhnya transparan di bawah sinar bulan. Teknik pisau ini terlihat jelas. Kevin Ye memasukkan sashimi ke dalam mulutnya. Liu Nanrong bertanya dengan gugup, "Guru, bagaimana rasanya?" Kevin Ye mengerucutkan bibirnya dan berkata cukup lama, lumer di mulut dan rasanya luar biasa. Ini setara dengan standar koki kerajaan, tetapi masih perlu sedikit perbaikan. "Tolong beri saya saran," kata Liu Nanrong dengan hormat. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, "Lao Liu, pisau jenis apa yang kamu gunakan?" "Apa yang salah dengan guruku, Liu Nanrong? Bukannya kamu tidak belajar cara menggunakan pisau itu?" Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, "Sashimi sebagian besar berasal dari laut dalam, dan perlu didinginkan dan diberi es untuk mempertahankan rasanya saat Anda pergi ke darat. Jadi, saat Anda mengiris ikan, Anda harus menggunakan pisau beku untuk menjaga kesegarannya." Liu Nanrong mendengarkan, Rao berkata seperti ini, "Begitulah. Terima kasih atas saran Anda." Titik petik 2. Dan Kevin Ye berkata, "Jangan berterima kasih padaku. Aku akan mengajarimu cara menggunakan pisau yang kuberikan padamu saat aku senggang hari ini, jadi kamu tidak akan marah. Bagaimana dengan pisaunya?" Dia menoleh dan bertanya. Namun wajah Liu Nanrong tampak senang, lalu dia mencabut pisau dapur dari punggungnya dengan takut. Pisau dapur itu sangat biasa, dan tidak terlihat berbeda dari pisau dapur biasa, tetapi bilahnya bersinar dingin di bawah sinar bulan. Atas tindakan Liu Nanrong, Kevin Ye penasaran dan terdiam. "Lao Liu, apakah kamu selalu menaruh pisau ini di tubuhmu?" Liu Nanrong sedikit malu dan berkata, "Pisau yang diberikan guru harus dibawa oleh siswa." Kevin Ye tidak punya pilihan selain menyentuh otaknya. "Tidak, Lao Liu, kamu tidak memperhatikan maksudku.
Dao yang kuberikan padamu bukanlah dao biasa. Itu adalah senjata ajaib di sekte-sekte kultivasi itu. Kamu tidak perlu mengikatnya di tubuhmu kapanpun. Sebaliknya, itu dapat menyatu denganmu, dan kamu dapat mengeluarkannya kapanpun. Setelah itu, Kevin Ye melanjutkan, ulurkan tanganmu. Liu Nanrong tidak tahu, jadi dia segera mengulurkan tangannya, dan Kevin Ye kembali meletakkan pisau dapur di telapak tangan Liu Nanrong. Namun sesaat, pisau itu menghilang di tangan Liu Nanrong. Tiba-tiba, Liu Nanrong berkata, Guru, ini. Jangan gugup. Itu bukan sihir. Pisau itu telah menyatu dengan tubuhmu. Sekarang kamu tahan napas dan panggil pisau ini dengan pikiranmu dan rasakan fluktuasi energinya. Meskipun bagi Kevin Ye menahan napas tidak terlalu familiar, tetapi Liu Nanrong tetap memejamkan mata dan melakukannya. Namun, tak lama kemudian Liu Nanrong merasakan napas yang familiar berkelana di benaknya. Ia berseru dengan gembira, Guru, aku merasakannya, aku merasakannya. Jangan bersemangat. Kau mencoba memanggilnya sekarang. Liu Nanrong segera bersenandung, lalu menahan napas. Wajahnya memerah. Tiba-tiba, ia mendengar suara ledakan di udara. Ketika Liu Nanrong membuka matanya lagi, pisau dapur itu benar-benar muncul di tangan Liu Nanrong lagi. Saat itu, Liu Nanrong bersemangat dan tidak dapat dijelaskan, dan berkata kepada Kevin Ye, Guru, aku berhasil, aku berhasil. Sambil mengatakan ini, Liu Nanrong menari dan tidak peduli dengan Kevin Ye. Ia bergegas ke dapur dengan kegembiraan di wajahnya. Sambil berlari, ia bergumam, hebat. Sungguh menakjubkan. Aku harus kembali dan mempelajari fungsi baru apa lagi yang dimiliki pisau ini pada akhirnya. Bagi Liu Nanrong, seorang maniak yang gemar memasak, Kevin Ye hanya bisa menyentuh kepalanya dengan garis hitam. Hari ini, hanya ada satu orang yang tersisa di Taman Kota Langit. Tentu saja, ada juga sepiring sashimi. Untuk ini, Kevin Ye hanya bisa tersenyum pahit dan mendesah 2 kali. Namun, ketika Kevin Ye hendak mengambil sumpit dan terus menikmati makanan lezat sendirian, matanya tiba-tiba tertegun dan melemparkan dirinya ke villa di seberang. Kemudian, Kevin Ye meletakkan sumpitnya, lalu menatap langit malam sambil tersenyum dan berkata, menarik, sepertinya ada malam yang ramai untuk ditonton.